Ya yang jelas kemarin kejadian di imigrasi itu kan, itu ada antrian panjang karena datanya memang dicuri. Ini serangan gitu. Oke. Serangan ransomware, ransom gitu. Jadi ada kelompok yang menyerang, kemudian minta ransom, minta tebusan. Oke. Tebusannya itu tadi. Itu 8 juta dolar. 8 juta dolar katanya, dan katanya grupnya itu namanya Brainchipper. Nah mereka mengirim note itu, saya yakin note-nya juga sama dengan yang dikirim ke pemerintah Indonesia. Ya. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. Oke. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk negosiasi. Mereka bilang begitu. Artinya data itu di-destroy sama mereka? Oh, macam-macam mereka kalau mau. Itu bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, DPR, MPR di host di sana. Iya. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan PDN tumbang ini hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini? Selesai kita. Iya Bang Refli, gimana YouTube-nya? Iya. Ya, channel Refli Harun gimana Bang? Itu satu contoh. Iya. Nggak tersampaikan ini semua. Iya. WhatsApp mati, belanja online mati, segala macam. Dan itu China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Masih semangat kita ya, walaupun yang didukung kalah. Masih ada Partai Umat di sini. Oh iya, saya lihat tadi. Jadi tempel sini ada tempel juga di sini ya. Jadi ini bukan PKS, ini pedagang pasar ya. Jadi sama dengan sekalian, siapapun yang ngasih jaket saya pakai aja. Partai Umat ada juga, tapi kegedean. Nah, jadi nggak kelihatan ganteng. Jadi. Selanjutnya nanti, insyaallah. Selanjutnya nanti ya. Bisa ditukar gitu. Sama PKS, Presiden PKS ngasih tapi kegedean gitu. Jadi saudara sekalian, saya penasaran mengenai kebocoran data center Indonesia ini ya. Sebenarnya segawat apa kok bisa begitu, dan konon kurang ajar juga yang bocorin itu minta uang tebusan. Iya. Berapa 8 deh? 8 juta dolar. 8 juta dolar. Bayangkan 8 juta dolar dia minta uang tebusan ya. Dan dolar mahal lagi sekarang, 16.500 kemarin sempat ya. Kita dengan ini ahlinya, sehari-hari ketua umum Partai Umat, tetapi sesungguhnya ahli artificial intelligence, Ridho Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bro Ketua. Alhamdulillah. Jadi tentu ini kan orang awam soal mengenai data Indonesia ini. Sebenarnya apa problemnya, apa masalahnya, segawat apa masalahnya itu? Silakan, Bung Ridho. Jadi pertama, sekarang kita masuk era digitalisasi. Segala macam aspek kehidupan kita hampir semuanya ada transformasi digital. Termasuk dalam konteks pelayanan pemerintahan. Itu ada digitalisasi yang cukup masif lah beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ada inisiatif namanya Pusat Data Nasional. Itu membangun pusat data. Sejak kapan tuh? Kira-kira 2 tahunan. 2 dimulai tahun. Ya. Satu di Cikarang itu sedang dibangun, pinjaman dari Prancis 2,6 triliun. Kemudian satu di Batam, kayaknya juga ongoing. Satu rencana di IKN. Oke, nggak ada kekaitan sama Budiman Sujatmiko dulu, nggak ada ya? Kurang tahu saya mungkin. Kurang tahu. Oke. Nah kemudian, tapi menuju ke sana karena butuh waktu dan butuh dana. Kemudian ada transisi namanya Pusat Data Nasional Sementara.
Ini dari info yang saya terima itu di Pusat provide data sementara itu di mana? pusat data. Nah, ini cloud. Cloud itu cloud, oke. walaupun memang ada fisiknya, cuman kan Iya. konsepnya cloud gitu. Iya. Katanya yang provide adalah Telkom dan Lintasarta. Jadi di sana disatukan, diintegrasikan data-data dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Dari satu yang saya terima itu 400-an instansi. Oke. Ya, 400-an instansi. Oke. Sebenarnya motivasinya bagus, planningnya bagus. Ya. Tapi kemudian ketika terjadi serangan ini banyak tanda tanya. Iya. Pertama tentang kesiapan gitu. Oke. Tentang kesiapan. Kemudian ini kan hari keempat, hari kelima masih lumpuh kira-kira. Walaupun ada klaim itu sudah mulai berangsur. Nah, ini yang agak inilah agak kalau saya dari sisi teknis kok apa istilah berangsur itu apa maksudnya kan gitu. Gitu. Berangsur apa? Berangsur pulih. Pulih. Oke. Ya itu yang buat saya ragu maksudnya apa berangsur pulih. Iya. Tapi yang jelas ya yang jelas kemarin kejadian di imigrasi itu kan itu ada antrian panjang karena datanya memang dicuri. Ini serangan gitu. Oke. Serangan ransomware, ransom gitu. Jadi ada kelompok yang menyerang kemudian minta ransom, minta tebusan. Oke. Tebusannya itu tadi itu 8 juta dolar. 8 juta dolar katanya. Dan katanya grupnya itu namanya Brainchipper. Nama grupnya, nama kelompoknya Brainchipper. Oke. Brainchipper. Ini yang melakukan Brand. Iya, brain. Otak. Brainchipper Ya, tadi. Brainchipper. Oke. Ya, Brainchipper yang melakukan serangan. Nah, ini kalau saya dari sisi teknis ada banyak tanda tanya dan kemudian dari sisi respon mitigasi lebih bertanya-tanya lagi. Iya. Oke. Sisi teknis ya, mungkin gambaran karena ini mungkin bukan konsumsi umum lah ya karena teknis banget gitu. Iya. Tapi intinya dari beberapa laporan yang dirilis gitu ya, itu kita tahu standar yang digunakan itu ya dari standar teknis menggunakan operating system segala macam kok yang bukan standar ini untuk negara gitu. Padahal kalau saya Bang Refli kemarin sampaikan, sekarang ya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan digital. Maka berbicara kedaulatan NKRI, ya berbicara juga kedaulatan digital. Ini satu bagian yang integral lah, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika pusat datanya itu tumbang, yaitu seperti bangunan fisik milik negara, yang penting yang isinya data-data penting itu runtuh seisi-isinya. Itu analogi yang sangat-sangat tepat lah gitu. Ini dalam konteks ini dicuri atau dirusak? Dicuri. Jadi ransom itu biasanya adalah ransomware itu adalah dia sambil minum nggak? Iya. Dia masuk kemudian mengenkripsi data, memberi kunci pada data tadi, ya sehingga pemilik asli kita pemerintah tidak bisa mengakses lagi kecuali pakai kunci yang dikasih dia, dibuat oleh dia Brainchipper ini. Ini kayak ini X saya dulu sebelum X itu? Twitter. Twitter saya. Itu password kan? Iya, Pak. Ini datanya dienkripsi, data-data itu ada dikunci. Nah, kemudian grup ini menjual kira-kira kuncinya ke siapapun yang mau. Awalnya pasti ke pemilik pemerintah. Untuk tebusan. Ya, kalau nanti tidak gubris tidak match, ya tidak deal, biasanya nanti masuk ke bridge forum dijual. Nah, tapi gini, Bang, ya. Saya kemudian tadi cari gitu ya tentang Brainchipper itu. Iya. Ini kelompok ini. Chipper tuh lebih murah gitu. Bukan dia chip itu. CIPHER. Oke. Brandnya itu brand. Brandnya brand otak itu ya. Dia brand otak ya. Oke. Dia pernah mungkin bulan ini pertengahan itu merilis hacking note. Jadi kepada yang dia tidak hanya satu ini gitu. Di tempat-tempat lain juga itu sudah bisnis mereka. Nah, mereka mengirim note itu. Saya yakin note-nya juga sama dengan yang dikirim ke pemerintah Indonesia. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk negosiasi. Mereka bilang begitu. Artinya data itu di-destroy sama mereka? Macam-macam mereka kalau mau. Itu bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, DPR, MPR di host di sana. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan yang bahwa ini ada ransomware, minta tebusan 8 juta dari Brainchipper. Sedangkan note-nya ini baru dirilis kemarin. Artinya mereka merilis sekitar 14 Juni kalau nggak salah, dan itu ada di internet. Artinya pemerintah kalau memang ini Brainchipper pasti akan mendapat note yang sama
3 note yang sama. Pertanyaannya, kenapa mereka umumkan? Pemerintah umumkan. Kemarin kan diumumkan, Iya. Kominfo kan, atau BSS juga, BSS aja. Ini minta tebusan 8 juta, 131 miliar dan kita menolak untuk membayarkan gitu. Oke. Nah, saya melihat ini jelas notnya tidak seperti itu. Nah inilah yang Oke. orang jangan lapor polisi, ini malah publikasikan rakyat Indonesia. Iya. Kenapa itu? Motifnya apa gitu? Iya. Ya saya melihat mungkin ini kemungkinan pertama, mungkin ya Iya. mereka bayar. Karena untuk mendekripsi data tadi sulit sekali. Mereka bayar tuh pemerintah. Iya, entah besarnya berapa. Ya. Oke. Mereka bayar, Ya. tapi nanti ke publik bahwa mungkin bilangnya tidak bayar, tapi nanti kemudian berapa hari kemudian kita berhasil recovery nih. Oke. Note-nya dipublish bang. Jadi brand chipper gini walaupun kelompok. Jadi notnya itu tadi jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi, jangan perbaiki sendiri, Jangan perbaiki sendiri. jangan pakai jasa. Jangan jasa pihak ketiga. Clear 3 Oke. poin. Kalau dilanggar salah satu saja, kita refuse untuk corporate dia bilang. Oke. Kan lucu ini. Jadi tidak mau lagi Nah ini yang harus kerjasama. yang gitu. harus jelaskan lah itulah pemerintah. Kenapa diumumkan gitu? Dan 8 juta dolar dan segala macam. Banyak pihak ini sanksi. Saya setelah melihat hacking note dari brand chipper ini makin sanksi lagi. Apa motif pemerintah sekarang gitu? Mengumumkan 8 juta dolar dan bilang kita tidak akan tidak mampu atau tidak akan negosiasi. Kira-kira apa? Ya, tadi kalau menurut saya Ya. ingin jadi pahlawan. Oke. Ya, kita tidak mampu tapi nanti tidak mau bayar tapi nanti mampu recovery. Gitu ya. Datanya. Karena tidak mungkin pemerintah tidak orang tidak tahu karena itu it happens ya seperti di imigrasi jadi artinya mengenai pembajakan atau kerusakan ini mau cepat atau lambat orang akan tahu ya. Oh iya. Iya. Karena itu pemerintah membutuhkan langkah-langkah untuk menjadi pahlawan itu ya. Ya, saya berusaha mengikuti rasionalnya gitu loh. Kalau yang iya. brand chipper ini dia publish kok, dia akan melakukan yang sama. Dia tidak hack hanya Indonesia, Pak. Oke. Oh, mereka hack mana-mana, kelasnya sudah kelas Itu sama dulu apa Biokman sama? ya inilah ada grup-grup lah ya. Ini dikatakan grupnya tidak jauh dari grup Lockbit gitu ya. Itu juga grup kan gitu. Iya. Ya, itu. Ini di luar negeri pastinya. Luar negeri. Kalau Lockbit itu di Tengarai ya, dari data itu pentolannya itu dari Rusia gitu. Tapi motifnya ekonomi mereka. Lockbitnya yang mana ya Lockbit? Lockbit itu yang BSI ya, Bank Syariah kemarin. Kan Oke. sempat nge-hack gitu. Iya. Ya. Ini Kalau ini ditengarai? enggak yang Lockbit tadi Rusia itu. Kalau Iya. ini katanya ini turunan ya atau segala macam mungkin kelompok baru gitu dari Lockbit tadi. Namanya Brand Chipper. Oke. Ya, Dan tapi- tidak teridentifikasi di mana lokasinya. Oh iya, enggak. Tapi yang Oke. menarik ini Bang, hacking note ini tadi saya baru dapat sore ini gitu. Saya Oke. searching. Hacking note itu dia publish. Dia publish, silahkan bisa dicari netizen. Kira-kira apa motivasinya untuk publish? Ya untuk menunjukkan Serius mereka. mereka serius, Ngancamnya serius. Ya, dan mereka kirim tidak hanya untuk Indonesia, kepada korbannya semua yang dihack itu. Jadi hacking note-nya itu Standar, semua standar. approach mereka. Jadi mereka bilang ini bisa diselesaikan dengan support kami. Support itu kan bahasa IT, artinya Iya. kita bisa do something gitu. Iya. Itu. Ini yang mungkin Bang Refli nanti bisa gali lah mungkin dengan narasumber lain dan mungkin Iya. Jadi kenapa diumumkan. oke. Ya ini menarik sih. Cuman masalahnya kan katroknya kan hostnya. Saya baca-baca ini tidak ini kan. Jadi ada orang yang ada yang biasa aja. Ternyata ini luar biasa. Coba kita lihat dulu ya bagaimana apresiasi sobat era sekalian untuk melihat hal ini biar kita tahu nih the degree of dangerousnya ya di mana ya. Kemudian untuk menjadi negara kuat dan rakyat makmur, Indonesia membutuhkan banyak orang-orang berkualitas tinggi seperti Abah Anis, Bung RH dan Bung RG. Nggak ada kaitannya boys. Bung RH, data kita milik negara. Maksudnya apa nih? Era channel mantap. Banyak aplikasi pemerintah dibangun menggunakan program PHP. Apakah PHP itu bahasa yang sudah tidak layak dan tidak aman dipakai? Tanda tanya. Soalnya sistem di perusahaan unicorn aja haram dibuat pakai PHP. PHP ini apa? Ya itu bahasa pemrograman untuk web ya. Oke, Itu teknis saja itu. bukan anu ya, yang apa? PHP itu harapan itu. Oh iya.
Ngasih Harapan apa PHP. itu? Ya. Ngasih PHP itu apa tuh? Aduh, harapan apa gitu ya. Menyala Pak Ketum, ayo bikin sekolah buat nyetak ahli-ahli IT. Ya, ini pasti ini followernya umat ya kayaknya ini ya. Hancur dari luar dan dalam, Indonesia carut marut. Kemudian it can get worse if 01 take over the power. Oh enggak ada kaitannya nih ya. Kemudian sistem itu membangunnya sampai terkena hacker, sekalipun itu buatan US atau negara yang lainnya. Membangun yang kuat jauh lebih baik dan hebat. Kita orang Indo yang terbaik di dunia. Maksudnya apa nih Salimun ini? Kejahatan yang diorganisir dari seluruh dunia itu skenario perbudakan modern di zaman sekarang. NKRI belum siap dalam cyber war. Ekonomi politik rusak luar dalam. Jadi begini, ada satu benang merah mungkin yang mau saya tanyakan kepada Bro Ketua ya. Sebenarnya ini kan tidak bisa terhindarkan ya, dunia yang integratif digital seluruh dunia ini kan kita nggak bisa menghindar kan? Tidak bisa, tapi serangan bisa kan? Iya, maksudnya kalau dulu kan kita menolak globalisasi apa-apa gitu. Politically iya, tetapi digitalisasi nggak bisa karena sudah lintas negara kan, borderless sudah kan. Nah pertanyaannya adalah, orang kita ini kan kadang-kadang nggak cinta data kan, kadang-kadang sontoloyo dengan data kan, kadang-kadang kan menganggap data nggak terlalu penting, nanti bisa di recovery, bisa dicari ulang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, sepenting apakah data-data yang ada di situ? Tadi disebutkan imigrasi misalnya, ya. Tapi apalagi yang kemudian membuat dia dia worth it untuk diperjualbelikan gitu. Jadi sekarang itu kebetulan saya belajarnya data science kemarin di Belanda itu 6,5 tahun. Jadi memang ada kemajuan AI, artificial intelligence yang mampu memeras insight, memeras knowledge, memeras meaningful information dari data. Minum dulu dah. Oh iya. Ini lagi semangat sekali. Lagi semangat. Oke. Jadi data sekarang Bang itu dikatakan the new oil. Oke. Ya, the new black gold. Oke. Karena yang menguasai data menguasai masa depan. Karena dari data itu gini Bang, representasi kita di dunia digital adalah data. I see. Jadi Bang Refli WhatsApp, Bang Refli belanja online, Bang Refli browsing apa, itu semua membentuk profil namanya Refli Harun di dunia digital. Dan itu bisa accessible. Accessible dong. Iya. Ini bagus Bang, nanti saya lanjutkan. Iya. Jadi Bang Refli komplit ini. Yang tidak Bang Refli ceritakan ke orang, itu di dunia digital lebih terekspos. Oke. Banking, masalah pribadi, ya dan segala macam data-data pribadi ya, macam-macam itu ada bentuknya. Nah AI sekarang itu memungkinkan kita untuk profile tadi, membentuk image seorang Bang Refli di dunia digital utuh. Oke. Nah sekarang siapa yang bisa akses tadi, pertanyaan Bang Refli? Yang punya infrastruktur digital. Siapa yang punya? Sayangnya Bang, ini saya untuk langsung pada poin utama, infrastruktur digital kita itu dikuasai Cina. Oke. Mereka punya 41 proyek digitalisasi, mulai kabel internet, bawah laut, di atas dan segala macam, aplikasi 70-an, banking segala macam. Di Cina dan termasuk Indonesia, di Indonesia. Di sini 41 di sini saja. 41 proyek. Itu 2022. Yang saya dengar memang mereka bangun kabel laut, bangun kabel laut itu, Palaparing itu 35.000 km panjangnya. Iya. 1.600 km dibangun oleh China. Di simpul timur Indonesia. Mereka ngambil simpul paling penting salah satunya. Menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara dan negara-negara luar itu. Mereka yang bangun. Fiberstar Bang, itu 3.000 km Jakarta, Surabaya. Kerjasama dengan itu menghubungkan juga 95 kota. Yang bangun siapa? China. Profilnya Bang. Mereka tanam di bawah. Ada bawah laut, submarine ya. Ada juga yang fiber optik ya. Jadi Bang Refli itu seliwuran setiap hari lewat jalan raya itu. Iya. Lewat aplikasi, belanja, banking. Dan mudah sekali kalau mereka mau. Mudah sekali. Kalau mereka Mana nih namanya Bang Refli Harun? Tahu. Mau nyolong sedikit kan? Karena saya tahu Bang Refli yang bankingnya bisa jadi korban kejahatan finansial. Tahu data-data pribadi, bisa pemerasan. Iya. Data kesehatan, data segala macam di profile. Bahkan AI tidak hanya profile saja. AI bisa memprediksi. Prediksi Bang. Preference politik Bang Refli, preference macam-macam. Kalau untuk kebutuhan bisnis, preference makanan, sehingga nanti ditawarkanlah makanan jenis ini. Preference fashion, itu analogi ya, contohnya.
Makanya kita kadang-kadang sering dihubungi orang kan, dihubungi customer. Salah satunya. Jalan raya dikuasai, aplikasi dikuasai, ya, cloud dikuasai, pusat data mereka bangun di sini. Total 2022 saja mereka punya lebih dari 41 proyek. Itu adalah proyek digital Silk Road. Ibarat manusia kita ini udah telanjang di depan Cina ya. Persis. Saya juga menggunakan bahasa telanjang. Telanjang. Jadi mereka tahu di semua dalaman kita. Jadi yang ingin saya sampaikan juga Bang, PDN Tumbang ini hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita. Iya Bang Refli, gimana YouTube-nya? Iya. Ya, channel Refli Harun gimana Bang? Itu satu contoh. Iya. Nggak tersampaikan ini semua. Iya. WhatsApp mati, belanja online mati, segala macam. Dan itu China. Yang sekarang mereka punya agenda politik Lebensraumnya itu. Ya mulai sekitar 2010-an lah, 2015. Memang secara data itu masih dikuasai Barat. Iya. Secara global mereka leading lah gitu. Tapi China ini ada muatan politiknya, ekspansi tadi loh Pak, Lebensraum, ingin menguasai lewat proyek apa Belt and Road Initiative ya. Itu ada versi digitalnya namanya Digital Silk Road, jalur sutra digital. Oke. Mereka bangun infrastruktur, tidak hanya bangun, mereka bisa akses, bisa operasi. Kalau nggak mampu bayar nanti, apalagi kita full operasi. Pusat data udah punya 2 tahun 2022 di sini. Mereka lihat swasta-swastanya gencar. Jadi sebenarnya pura-pura punya swasta nasional, tapi belakangnya Cina gitu ya. Oh iya, apalagi negara komunis, swasta di sana. Kalau nggak nurut kayak Jack Ma kan hilang berapa lama tuh? Iya. Ya, kalau nggak nurut, bisa hilang gitu. Nah kembali tadi tuh Bang, jadi PDN tadi itu ya hanya skala kecil, bayangkan Bang. Kalau mereka matikan banking, payment banking aplikasi, mereka matikan matikan internet. Ya, jadi begini, ini untuk orang yang awam ya. Ada 2, ada infrastrukturnya, ada programnya. Kalau YouTube misalnya kan, YouTube-nya kan aplikasi punya, gitu ya. Ya aplikasinya kan punya orang Barat boleh. Tapi jalur untuk menghidupkan YouTube-nya itu lewat infrastrukturnya kan. Nah infrastrukturnya Cina for the time being sekarang ini. Dari data yang saya punya itu, sebagian besar memang dikuasai. Oke, jadi kalau seandainya mereka mematikan jalurnya, ya kita nggak bisa kemana-mana. Iya. BTS juga kemarin kan. Itu yang bangun kan juga swasta Cina kerjasamanya. Walaupun dikorupsi kan kemarin. Iya. Ya, itu Bang. Jadi ini sinyal kecil gitu. Bukan mengecilkan masalah PDN ini, tapi ada yang jauh lebih. Dan itu bisa anytime. Subuh besok dimatikan kalau kita nggak comply dengan kebijakan mereka. Nah, pertanyaannya adalah, lalu melawannya gimana? Nah, pertama ya, menurut saya ya, solusinya kita harus punya infrastruktur digital utuh milik kita, kontrol penuh kita, mau nggak mau. Aplikasi-aplikasi yang sentral harus buatan kita. Messaging itu Bang, buat WhatsApp versi Indonesia mudah sekali. Ada kan dulu kan? Iya, tapi kan harus kalau didukung political will, undang-undang peraturan menteri bilang hanya ini, yang lain diblok. Ya. Kayak Cina lah. Cina kan di luar negeri, di dalam negerinya kan dia pakai itu. Pakai sendiri kan. Pakai sendiri. WeChat dia pakai. WhatsApp yang bisa lah membangun anak-anak muda itu. Umpamanya kalau kata kotor yang terkirim assalamualaikum segala macam ini bisa pakai AI gitu. Jadi bagus. Belanja online kita Bang. Aduh, itu kan mengenaskan. Belanja online itu Abang pakai itu ya. Itu nilainya berapa itu? Prediksinya sampai berapa triliun kan? 2021 saja 401 triliun. Kalau pakai sendiri, tapi 90% produk asing kan, produk China. 90%. Orang belanjanya di TikTok, belanja. Kalau kita buat sendiri ya sama saja secara teknologi, bedanya 90% kita balik produk dalam negeri. Itu Bang, itu solusinya itu infrastruktur sendiri, app sendiri. Nah itu harus ada dukungan inisiatif dari society ya, sama political will dari pemerintah dan DPR. Kalau itu formatnya undang-undang yang menyeluruh terintegrasi seluruh kehidupan digital kita, terkait rahasia data ya, terkait aplikasi. Bayangkan itu, kita benar-benar kita ini Bang di ASEAN ICT market terbesar nomor 1. Jadi orang-orang di dunia itu melihat ICT itu apa? IT lah ya. IT, Information and Communication Technology ya. Jadi mereka melihat kita ini ya netes air liur ya, pasar yang besar. Kita ini 80% penduduknya aktif di internet 7 jam sehari. Iya, dan termasuk ini mau trending apa orang Indonesia banyak yang aktif ya.
Ya itu Bang. Jadi kembali ke tadi, ini masih sinyal kecil, bukan mengecilkan masalah, tapi sinyal kecil. Tapi luar biasa ya kalau begitu ya. Mudah sekali kita dijajah kalau gitu ya. Itu suatu hal yang besar Ya. di sekitar kita sekarang. Nanti mungkin kita kembali ke mitigasi pemerintah ya Bang. Ya. Kita harus bahas mengapa diumumkan. Itu pertanyaan paling besar, harus dijawab oleh pemerintah. Ada apa lagi di balik ini gitu loh. Maksudnya memang fatal diumumkan itu ya? Ya fatal Bang. Kalau benar itu brain chipper ya, Ya. yang melakukan. Kalau diumumkan marah dong mereka. Dan melanggar ini. Ini bilang jangan lapor polisi, dia lapor masyarakat seluruh Indonesia. lebih dari polisi. Iya. Lalu apa yang dicari pemerintah itu? Jadi ada tidak sekarang? Kalau ada, apakah sudah dibayar? Kemudian nanti mau jadi pahlawan dalam seminggu ke depan? Oh kami berhasil recovery. Susahnya kan di kita ini dalam hal digitalisasi ini kan banyak pengkhianat, banyak pemburu rentenya kan. Kedaulatan negara nggak penting kan, yang penting rentenya dapat gitu kan. Ya itu salah satu. Coba kita bacakan beberapa komentar lagi ya untuk menunjukkan sobat RH ini paham apa enggak ya. Nih ya. Tapi saya mulai paham jadinya. Kemudian NKRI belum siap. Oke tadi sistem kearsipan Sri Kandi juga sudah seminggu ini kami tidak dapat akses. Oh, ada lagi Sri Kandi sistem kearsipan. Ya mungkin di host di PDN juga mungkin. Oke. Ya. Kemudian kenapa kok nggak kerjasama dengan Google atau Amazon untuk bangun data center yang aman? Nah, ini perlu dijawab ya. Ya. Suatu saat internet pasti shutdown. Ini baru permulaan cyber war. Ke depan bakal lebih rusak lagi. Memang sudah dirancang semua by design. Kita memang kalau mati internet sehari aja pusing kepala kita ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pak Refli Harun tanyakan kalau terkena ransomware artinya servernya sudah kemasukan virus yang otomatis bisa mengenkripsi semua data. Apa benar begitu? Dan itu virus menyusup lewat mana? Jadi ransomware ini virus ya? Ya, jadi intinya. Saya ini kan. Kalau internet dimatiin Cina bisa pakai Starlink. Di upgrade chip bro. Masalah hardware kalau virus-virus software sih bisa diantisipasi kalau sudah hardware. Pasti ada akses ke dalam atau organisasi dalam Intel, AMD dan lain-lain ya, apalagi nih. Kadang-kadang orang mungkin bisa paham bisa kagak ya. Kalau di film-film tentang hacking sistem kuat nggak mungkin dibobol kalau bukan dari orang dalam atau minimal menerobos masuk ke instansi kayak mata-mata begitu. Nah, jadi ini ada teori tentang konspirasi teori ya. Lebih baik balik ke zaman 90-an semuanya manual pakai kertas. Bismillah Bang Era, Indonesia tanah airku katanya merdeka tapi diambil Cina. Ampun, pemimpin yang cerdas nggak mau, aneh bin nyata. Oke, silakan. Ya. Tadi yang pertama yang ini ya, apa yang virus segala macam tadi. Iya. Ransomware gitu. Ya, ransomware itu sebenarnya tindakan ya. Dia mengambil data, memberikan enkripsi, kemudian minta tebusan. Itu ransomware ya. Nah, ini caranya macam-macam Bang, nggak ada yang satu. Tapi biasanya adalah istilah sekarang clickbait ya. Oke. Dia kirim phishing ya, email, ada link-link. Nah, atau undangan pernikahan gitu. Ya. Nggak pengalaman tuh, Bang Refli? Iya, undangan pernikahan itu, tapi saya nggak klik karena udah terinformasi kalau sudah nggak jelas nomornya, saya nggak klik. Contoh gitu. seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin ini karena tidak kurangnya memahami SOP dari SDM-nya dan mungkin jaringan server PDNS yang sementara itu tidak atau dijadikan satu dengan internet yang lain di kantor itu ya. Terus kemudian karyawannya itu ya mungkin dengan keterbatasan tadi mengeklik, masuklah dia ya, masuklah ke sistem tersebut. Oke. Nah, kemudian dari yang diberitakan itu kan mereka pertama melumpuhkan sistem keamanan. Oke. Kemudian sistem keamanan lumpuh di operating system ya, di komputernya. Kemudian mereka menginstal macam-macam, melumpuhkan file sistem dan seterusnya. Kemudian mengambil data tadi, mengenkripsi. Oke, dia ini kayak itu ya, kayak AI itu ya. Iya. Dia bisa kayak manusia, dia bisa kemana-mana. Dan itu kumpulan skrip ya, yang dieksekut secara kira-kira otomatis begitu. Gitu. Itu dikendalikan dari jarak jauh atau mereka jalan sendiri ketika masuk virus? Ketika sudah masuk, macam-macam skenario Bang. Bisa itu membuka pintu kemudian mereka masuk. Oke. Bisa dia berjalan eksekusi script by script, baris-baris itu jadi otomatis gitu. Saya membayangkan ya, sekarang dengan
dana yang terbatas gitu-gitu ya. Iya. Gimana membangun data center sendiri ini? Di Cikarang itu pinjaman dari Perancis adalah 2,6 triliun. Sebenarnya kecil ya Bang, dibanding Dengan resiko. APBN kan kemana saja itu arahnya itu. Oke. Kan kecil itu. Iya, Ini kenapa harus pinjam Perancis 2,6? Iya. Pertama, Perancis yang buat. Bukannya kita udah belajar, asing ini udah banyak sekali infrastruktur di sini. Iya. Kalau Perancis yang buat kan nggak hanya dia ngidupin on off gitu saja, dia bisa dong akses segala macam nanti. Iya. Bilang udah selesai, kita udah saya kasih kuncinya, kata dia. Emang dia nggak punya kepentingan geopolitik di Ya itu sama aja dengan IKN ditawarkan investor. Iya. Emang dia nggak bikin. Iya. Oh itu lingkaran dekat tuh nggak untuk investor. Iya, tapi kan kemampuan ini udah bisa kontrol dari jarak jauh pun bisa, apalagi dekat begitu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi apa pilihan kita? Begitu aja membangun infrastruktur sendiri. Meanwhile, ketika infrastruktur dibangun ngapain kita? Diserang-serang melulu nanti. Ya bertahap. Pertama tentu ya. Ini kan kita membahas dari sisi keamanan saja karena konteksnya PDN kan masih luas Bang. Iya. Kita belum bicara judi online, pinjaman online, anak-anak terpengaruh konten negatif, pornografi. Ya, Dan hari ini saya baru tahu judi online ternyata 63.000 transaksi, ratusan miliar gitu. kok ratusan miliar. 3 website aja 1 triliun. Bukan, sorry. Per orang tuh 52 miliar, 25 miliar. Ya, Indonesia Bang, nomor 1 pemain judi online. Dari 5 besar dunia, nomor 1 Indonesia. Allahu Akbar. Ada 178 akun unik judi online. Ada 18 juta pemain judi online aktif. Judi online itu apa aja? Sepak bola gitu-gitu semuanya? Atau Mungkin ya, saya kurang ini. Tapi saya istilah slot segala macam, mungkin game-game segala macam itu. Allahu Akbar ya. 178 akun unik. Berapa penduduk kita? Dan katanya di PPATK bilang ada 63.000 transaksi kan? Ya. Di DPR aja katanya 7.000. Gimana kita nggak rusak tukang judi? Kita jadikan wakil rakyat. Ini Bang, 7 fakta RI darurat judi online. Transaksinya sampai 600 triliun. 3 situs judi online saja 1 triliun rupiah. Ya, 2,7 juta warga RI itu terjerat, mayoritas anak muda. Diblokir terakhir 5.000 rekening judi online dan seterusnya. Untung juga ya kalau kita jadi katrok kayak saya ya, boro-boro tertarik, tahu aja nggak ngerti saya judi online itu. Memang mereka semudah itu masuk di dalam lingkaran itu. Ya saya mungkin alhamdulillah juga kayak Bang Refli, belum pernah itu ya. Tapi itu mudah sekali di website itu kan ada tiba-tiba muncul. Kalau kita buka namanya film gratis tuh. Iya. Kemarin teman saya tuh, ini film gratis apa itu, website apa itu ya? Itu semua itu judi online tuh. Kalau keklik atau muncul sebelum kalau kita klik play, muncul iklan dulu dan segala macam, yang mau nggak mau kita redirected ke website lain judi online. Gitu-gitu. Jadi pervasif banyak sekali berserakan. Oh ya itu ya kalau kita misalnya ngambil sumber-sumber yang tidak resmi gitu, itu tiba-tiba muncul gitu. Muncul. Kalau kita ikutin, iya, nanti lama kan dari 1.000 yang ngikut kan mungkin ada 10%, 20% yang main Bang gitu. Tertarik gitu kan. Allahu Akbar. Ya apalagi kalau kita bicara mengenai orang yang berpikir bagaimana mendapatkan uang mudah ya kan? Oh iya. Dan rata-rata kan itu gambling-gamblingan begitu. Mohon maaf yang mungkin menengah ke bawah secara sosial ekonomi kan Pak. Iya. Karena kan saya coba nih siapa tahu. Lalu penasaran. Oh nanti terus dia. Dan dia kan algoritma kan, dari tidak mungkin menguntungkan yang pemain. Tidak mungkin. Dia pakai persentase itu. Iya. Probabilitas. Ada yang menang. Ya itu sama dengan gold transaction apa-apa itu ya. Saya kira semuanya nggak mungkin lah rugi ininya penyelenggaranya. Itu Bang, kenapa nggak ada political will yang membuat undang-undang yang tegas? Ya gimana political will kalau seandainya terlibat sebagai provider misalnya, ya kan, untuk pengambil keuntungan. Karena itu easy money kan jadinya kan. Termasuk misalnya easy money itu ya aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa yang kemudian dijual ke pihak asing sahamnya kan, easy money jadinya kan. Gitu. Dan orang-orang begitu bisa jadi menteri. karena dia punya dia provide jadi cukong juga. Kacau negara kita nih ya. Makin kacau jadinya. Banyak Bang itu. Kita belum bicara pinjol. Dan lain-lain. Karena kita intinya Bang tidak punya kontrol terhadap kehidupan digital kita.
infrastruktur jalan raya punya asing, aturan tidak ada. Tidak ada aturan Bang. Kalau di perempatan kira-kira tuh ya, siapa yang lewat dulu, itu enggak ada rambu-rambu ya kan. Jadi konten negatif masuk saja, konten pinjol masuk saja, konten judi online masuk saja. Saya surprise tuh gini, ya kan? Tiba-tiba ada interview antara Najwa Shihab dan Dr. Terawan, ya kan? Mengenai diabetes dan lain sebagainya kan? Kok bisa gitu loh? Padahal itu fake gitu loh. Tapi kalau saya buka YouTube, kadang-kadang muncul yang itu. Kok bisa ya? Padahal kan resmi kan nih kalau di iklan gitu kan resmi kan. Kok bisa gitu? Ada omongan Najwa Shihab. Yang saya tahu bukan Najwa Shihab itu. Oh, di fake ya? Iya. Istilahnya dipalsukan, pakai wajahnya itu. Iya, pakai wajahnya soalnya dia ngomong itu. Itu AI Bang, deep fake. Itu teknologi deep learning. Dan kalau itu kelihatan betul bahwa itu bukan Najwa Shihab, bukan Terawan gitu-gitu. Walaupun adalah dimirip-miripin sedikit gitu. Momennya Bang Refli ya, itu bagaimana saya bisa create suara atau wajah Bang Refli sehingga bisa bergerak tadi kayak Najwa itu. Ya cukup mungkin saya butuh 100 foto Bang Refli saya kumpulin dari internet atau video Bang Refli banyak sekali di itu tadi ya. Kalau ini sih dia agak kasar karena dia cuma satu momen saja ketika Najwa foto. Bukan video. Tapi ya dia mainkan suaranya. Seolah-olah ngomong begitu. Karena tadinya Terawan sama Najwa kan saya tertarik kan. Begitu kita coba telepon langsung ditangkapin kan. Coba kita kirim langsung ditangkapin. Untung staff saya bilang jangan Pak itu gitu. Oh, linknya. Iya, begitu kita linknya kan dia bilang wah hari ini penawarannya. Karena kita kan kadang-kadang itu phishing tuh tadi. Phishing tadi apa kamuflase kan clickbait itu. Iya. Itu bisa jadi awal ransomware yang di Pusat Data Nasional itu. Iya. Email. Jadi bahaya sekali kita nih mobile banking kita di handphone. Ya ada risikonya. Pertama aplikasi itu sekarang dijelaskan oleh bank itu yang buat siapa itu. Data yang saya terima itu juga China yang buat sebagian besar. Tuh. Jadi mereka yang buat ya apa nggak punya akses? Iya. Iya maksudnya kalau kita nggak rajin-rajin ngecek bisa hilang uang kita ya? Iya. Yang jelas nggak bisa nambah kan? Iya kalau ada yang nambah enak tuh. Allahu Akbar ya. Kalau kita lagi ada kepentingan sesuatu tiba-tiba uang kita hilang nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Kalau kita Bang Refli vokal kan? Gitu. Ya nanti kalau nggak disukai. Nanti vokalnya sudah menyerang asing, mereka punya akses kenapa? Nah ini di stop aja lah ini dikerjain gitu. Oke. Tapi saya kira Bro Rido duluan ya. Kalau ini cuma vokal tapi dia nggak ngerti tentang ini ngerti nih orang. Iya. Tapi isinya banyak Bang Refli mungkin. Nggak mungkin. Klinik perorangan. Nah kalau ini lembaga katanya kita sama lembaga-lembaganya kita. Luar biasa ya. Coba kita lihat lagi kita baca lagi nih ya. Lalu bagaimana cara mengatasi judi online agar tidak bisa diakses oleh masyarakat? Sudah diblokir Kominfo, mereka ganti IP domain, apalagi kalau orang-orang udah candu mereka pakai VPN. Jadi, gimana ininya? Bang, gini Bang. Ya. Kalau mau itu bisa ditutup semua. Kalau mau. Oke. Jadi pertanyaan itu dilanjutkan kenapa nggak mau? Gitu. Oke. Dia VPN itu pintu private ya, dia menyamarkan alamat kita gitu. Oke, VPN itu juga bisa di blok kalau mau. VPN itu bisa dimatikan kalau mau, sehingga orang-orang yang harus pakai VPN untuk judi online gagal dan segala macam. Jadi intinya kalau mau 1001 cara, banyak tersedia. Jadi kalau masih marah itu soal political will ya. Ya, tapi yang sekarang kita lihat kemarin kan agak konfront, nutup 2 server 2 negara itu diumumkan, selebrasi. Kemudian ada yang menduga serangan ini juga dari bandar-bandar judi online. Gitu. Itu loh, kenapa harusnya silent move pemerintah itu. Silent move, nggak usah tahu, nggak usah ini, mati gitu loh. Sekarang apa hubungannya dengan dulu kalau kita bilang 303 gitu-gitu? Apa itu? 3 itu nama-nama geng itu. Iya, judi gitu kan, yang terkait dengan dulu kasus Sambo gitu kan. Itu online juga.
Ya, yang saya dengar juga itu, ya, itu termasuk yang. Dan jangan-jangan membiayai pilkada dan pilek serta pilpres. Luar biasa ya. Jadi kalau mau bisa, Bang. Kalau mau. Gitu. Kemudian ini Bang, Kominfo suruh buat DNS nasional dan grid firewall Indonesia untuk tembok internet. Maksudnya apa ini? Ya kira-kira apa untuk mengatur lalu lintas. Oke. Saya setuju. Siapa yang bisa lewat jalan depan situ? Oke. Ya, pertama jalan harus kita miliki, kemudian rambu-rambu tadi siapa yang bisa masuk, itu keluar dan segala macam. Iya, itu iya. diatur tadi itu. Itu bagus. Gitu. Iya. Jadi kalau mau bisa Bang semua ini. Gitu. Dan kalau memahami Bang gitu. Ya. Saya membayangkan ya betapa strategisnya Menteri Komunikasi dan Informatika itu ya. Posisinya. Iya. Iya. Karena Sangat sentral saat ini. terkesan kok seperti ya mungkin untuk tiba-tiba yang mengisinya entah kita nggak tahu ini apa latar belakangnya kan. Ini kita frankly speaking sebagai rakyat boleh dong kita ngeritik kan. Awalnya Johnny Plate, kita nggak tahu Johnny Plate itu apakah dia punya pengalaman di bidang komunikasi dan informatika ya kan yang begini. Lalu berikutnya adalah Projo yang most of the time waktunya habis untuk mempromosikan calon presiden dan lain sebagainya. Jadi prihatin kan kita Bang. Ini begitu sentral di era digitalisasi ini. Hitungannya detik perkembangan itu kita harus catch up. Kalau nggak ketinggalan masalah security, masalah ini tadi semua konten negatif dan segala macam. Kemudian yang pegang kemudi entah kemana. Bayangkan Kominfo kemarin itu dikritik kan waktu ulang tahun presiden kan. Dia mengeluarkan Karena foto itu kan seperti duka cita Bela kan. Sungkawa itu kan. Dari situ aja kelihatan loh kok ini sumber daya manusianya kok rendah banget nih kayaknya. Kok ngetesnya kok sampai ke sana gitu. Padahal budget triliunan. Gitu. Iya. Anggarannya gede Kominfo ya? Gede dong, Pak. Gede sekali. Kemarin mereka kan sempat beli alat entah apa namanya itu ICE atau apa ya. Intinya untuk filtering atau hunting konten apa hoax, mungkin porno juga ya. Kok nggak salah ratusan miliar, 200 nggak salah. Enggak, maksud saya pantas saja ditaruh di situ sebelum pemilu ya. Ada kaitannya nggak? Nah terus mengajukan lagi anggaran 1 triliun untuk alat serupa. Tapi kemudian kan korupsi, tertangkap korupsi itu. Memang susahnya kita ini ya, apapun program itu nggak jalan karena korup itu. Ya. Mau bikin ini korup, mau bikin apapun korup. Begitu ada ini anggaran makan-makan ini udah mulai ini. Untuk yang koruptornya itu mulai cakar-cakaran ya. Iya. Gitu. Ini menggemaskan bangsa ini. Luar biasa ya. Oke, kembali kepada yang tadi ya. Mungkin secara komprehensif nggak terasa kita udah 1 jam ya. Secara komprehensif how to do ya. Jadi what should be done gitu ya. Oke. Apa aja? Saya kan karena saya nggak paham, silakan step by step, Bro Rido menyampaikan. Saya lebih luas, tidak hanya masalah PDN ya. Iya. Pertama, masyarakat tidak harus bergantung pada pemerintah. Oke. Bisa memulai inisiatifnya. Tadi menyambung komen tadi, kita harus punya banyak sekolah-sekolah itu menjadi inkubasi atau yang melahirkan ya. Itu ahli-ahli IT yang praktikal. Tidak hanya teori, Bang. Bisa buat sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Iya. Kemudian banyak inisiatif-inisiatif seperti istilahnya hackathon, itu sayembara untuk membuat aplikasi-aplikasi, software-software dan segala macam. Buat WhatsApp versi Indonesia. Kita kumpulan uang untuk hadiah dan segala macam. Buat belanja online versi Indonesia, Google versi Indonesia dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan masyarakat ya. Kemudian edukasi ke domestik ya, masing-masing keluarga tadi, screen time tentang konten negatif dan segala macam. Itu yang bisa dilakukan masyarakat, Bang. Jadi dari kampus, dari rumah-rumah dan segala macam. Jadi lahirlah aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Harapannya nanti kemudian ada political will nih, Bang, di pemerintah dan DPR yang punya kesadaran tadi akan kedaulatan digital, ditambah itu akan semakin kuat karena ada dorongan APBN, dana negara, dorongan peraturan yang tadi akan jadi terlembagakan semua. Aplikasi wajib ini pakainya, nggak boleh yang itu, ya, dan segala macam. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah inisiatif-inisiatif tadi. Itu. Ada lagi? Ya cukup. Oke, jadi itu ya saudara sekalian. Dan terakhir political will ya sebenarnya kan? Iya harus.
Kalau sudah begini kan kita harus bersatu ya, nggak bisa lagi nih oposisi, nih pemerintah, karena data tentu kita bicara tentang NKRI ya. Ini terakhir Bro Rido ya, Bro Ketua, saya harus sampaikan ini dari Coke Sepatu New. Bang Refli titip pertanyaan ke Rido, ikut dukung Anies di Pilkada Jakarta enggak? Ya. Ada pertanyaan begitu. Ya, ini kita sedang konsolidasi ya dengan DPW DKI. Ya. Nampaknya kemarin ada ya aspirasi lah. Ya. Ada ke Pak Anies, ada juga ya ke yang lain. Terus masalah wakil ada yang lain. Yang lain tuh ke Kaisang maksudnya? Oh, bukan. Siapa tahu ke Kaisang. Oke, yang pertanyaan lebih terakhir lagi, bener nih. Tadi saya lihat waktu di video pertama berkunjung ke DPD. Iya. Ke DPD dan kemudian di blow up seolah-olah Pak Amin setuju amandemen konstitusi presiden kembali ke pemilihan MPR gitu ya, atau ya, tapi bukan open end, ini ya bukan binary statement gitu ya dan tidak ya. Jadi yang digagas Pak Amin itu adalah masih ada ruang diskusi kan gitu. Ada beberapa konsep yang memang mungkin melihat situasi terakhir itu, ternyata money politik gila-gilaan. Yang dulu kan semangatnya itu dengan one man one vote itu one person nanti marah perempuan. One person ya, one person one vote itu kemudian tidak mungkin orang bisa membeli triliunan. Ternyata bisa. Nah itu kan ada wacana kemudian MPR kembali. Tapi kan ada poin-poin yang masa jabatan presiden maksimal 2 kali kan tidak mau kita rubah juga kan. Gitu. Itu kan kita. Jadi kemudian ada menggunakan istilah addendum bukan amandemen. Itu yang Pak Amin ya terbuka gitu ya. Pada prinsipnya mari kita duduk lagi bersama. Nah DPD kemarin itu sudah punya proposal, usulan beberapa poin dibacakan, sudah jadi buklet juga yang kemudian akan disampaikan gitu. Itulah di situ ya Pak Amin ya mendukung untuk kemaslahatan bangsa lah gitu. Jadi bukan langsung iya dan tidak gitu. Gitu. Jadi karena DPD sekarang sedang jualan kembali Undang-Undang Dasar 45 kan ya. Oke, Bro Ketua, mudah-mudahan interview ini bermanfaat ya. Sekali lagi memang ini bidang yang sangat-sangat penting, tetapi tidak banyak orang yang mendalaminya dalam hal yang sifatnya strategis ya. Bahkan kadang-kadang biasanya penjahatnya ya orang yang paham ini pasti. Jadi kalau seandainya ada 100 orang belajar tentang IT ya, ICT lah termasuk tadi ya. Kita tidak tahu berapa orang yang punya komitmen untuk menyelamatkan bangsa ini ya. Mudah-mudahan banyak. Tapi kalau misalnya 90% mau cari keuntungan aja, waduh. Mereka mungkin kaya raya karena yang namanya uang nggak punya kewarganegaraan ya kan. Either Anda mendapatkan rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, itu duit semua. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.